Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evita Laura Borusihite, Ervina Aulia Manurung, Via Sartika Sihite, Diki Jenius Butar-Butar ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaku perdagangan internasional. Pengertian pelaku perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional terdapat beberapa pelaku atau pihak yang terkait dalam kegiatan perdagangan internasional, di mana tanpa pihak-pihak terkait atau pelaku ini kegiatan perdagangan internasional tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui pihak-pihak atau pelaku mana saja yang terlibat dalam perdagangan internasional. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, antara lain kelompok eksportir, sering disebut dengan penjual dalam kurung reseller atau pensuplai dalam kurung pemasok atau supplier, terdiri dari produsen eksportir. Para produsen yang sebagian hasil produksinya memang diperuntukkan untuk pasar luar negeri. Pengurusan ekspor dilakukan oleh perusahaan produsen yang bersangkutan. Confirming house, perusahaan lokal yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan dan hukum setempat tetapi bekerja untuk dan atas perintah kantor induknya yang berada di luar negeri. Pedagang ekspor, badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk surat pengakuan eksportir dan diberi kartu angka pengenalan ekspor atau AP, dan diperkenankan melaksanakan ekspor komoditi yang dicantumkan dalam surat tersebut. Agen ekspor, jika hubungan antara ekspor merchant dengan produsen tidak hanya sebagai rekan bisnis, tapi sudah meningkat dengan suatu ikatan perjanjian keagenan, maka dalam hal ini ekspor merchant disebut juga sebagai ekspor agen. Wisma dagang, bila suatu perusahaan atau eksportir dalam mengembangkan ekspornya tidak lagi terbatas pada satu atau dua komoditi saja, tapi sudah beraneka macam komoditi, maka eksportir demikian mendapatkan status general exporters. B. Kelompok importir. Dalam perdagangan internasional memikul tanggung jawab atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti pihak importir menanggung resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor, baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan, serta resiko manipulasi dan penipuan. Adapun kelompok importir yang pertama itu pengusaha impor. Lazim disebut dengan import market adalah badan usahanya yang diberikan izin oleh pemerintah dalam bentuk tanda pengenalan pengakuan impor atau TAPP untuk mengimpor barang-barang yang bersifat khusus yang disebut dengan lazim tersebut dan tidak berlaku untuk barang yang lain selain yang telah diizinkan. Yang kedua itu approved importer, merupakan pengusaha impor biasanya secara khusus diistimewakan oleh pemerintah dan dalam hal ini Departemen Perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Yang ketiga, importir terbatas. Ini digunakan untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka Undang-Undang PMA atau PMDN, maka pemerintah telah memberi lazim khusus pada perusahaan PMA dan PMDN untuk mengimpor mesin-mesin dan bahan baku yang diperlukan sendiri atau tidak diperdagangkan. Izin yang diberikan dalam bentuk APIT atau angka pengenal impor terbatas yang dikeluarkan oleh BKPM atas nama Menteri Perdagangan. Yang keempat, importir utama. Pengusaha impor yang khusus mengimpor aneka macam barang dagang, perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai impor umum ini kebanyakan hanya persero niaga yang sering disebut dengan trading house atau wisma dagang yang dapat mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi kelengkap suatu pabrik. Yang kelima, sold again importer. Pengusaha asing yang berminat memasarkan barang Indonesia seringkali
mengangkat perusahaan tepat sebagai kantor perwakilannya atas menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produksinya di Indonesia. Selanjutnya itu ada kelompok indikator. Kelompok indikator bila mana kebutuhan atas suatu bahan belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka terpaksa diimpor di luar negeri. Di antara barang-barang kebutuhan itu, ada yang diimpor untuk mengkonsumsi sendiri dan ada kalanya untuk dijual kembali. Para indikator ini pada umumnya terdiri dari yang pertama itu pemakai langsung. Para kontraktor minyak dari Amerika sudah memesan makanan dan minuman kaleng langsung dari negerinya yang diimpor untuk kebutuhan konsumsi tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Yang kedua itu ada para pedagang, pengusaha toko yang ada di Tanah Abang, para pengelola swalayan, departemen store, biasanya melakukan inden dalam memenuhi kebutuhan barang yang dagangnya. Yang ketiga, para pengusaha perkebunan, industriawan, dan instansi pemerintah. Kebanyakan para pengusaha industri dan perkebunan serta instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya biasanya menempatkan inden para importir. D. Kelompok promosi. Masalah perdagangan luar negeri sudah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah ekonomi nasional seluruhnya. Agar kegiatan perdagangan ekspor-impor dapat berjalan dan mendatangkan devisa yang besar bagi negara, perlu pula dukungan dari berbagai pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan tersebut. Salah satu contohnya adalah kelompok promosi. Kelompok promosi IJI terdiri atas berbagai bagian antara lain kantor perwakilan dari produsen atau eksportir asing di negara konsumen atau importir. Yang kedua, kantor perwakilan Kamar Dagang dan Industri dalam luar negeri. 3. Misi perdagangan dan pameran dagang internasional, 9 trade fair. Keempat, Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN. Kelima, kantor bank devisa atau DN atau DLN. Keenam, atase perdagangan di tiap-tiap kedutaan di luar negeri. Ketujuh, majalah dagang dan industri termasuk lembaran buku kuning, buku petunjuk telepon yang merupakan sarana promosi yang lazim juga. Kedelapan, brosur dan leaflet yang dibuat oleh masing-masing pengusaha ekspor, termasuk price list yang dikirim dengan cuma-cuma. Kelompok pendukung. Walaupun eksportir maupun importir menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional, namun kita tidak dapat mengabaikan peran dari pihak lain yang dapat melancarkan kegiatan eksportir dan importir. Pihak-pihak yang dimaksud adalah kelompok pendukung yang mendukung terlaksananya kegiatan ekspor-impor atau perdagangan internasional. 1. Badan usaha transportasi. Dengan berkembangnya ekspor dan juga dengan adanya perombakan dalam bidang angkutan baik darat, laut maupun udara, dengan munculnya jasa pengangkutan yang dikenal dengan istilah freight forwarder, tugas dari badan ini adalah pengumpulan muatan, penyelenggaraan pengepakan sampai membukukan muatan yang diperdagangkan. 2. Bank devisa. Pihak yang memberikan jasa perkreditan dan pembiayaan baik dalam bentuk kredit maupun ekspor maupun sebagai uang muka jaminan LC impor. Di samping itu bank devisa sangat diperlukan pada pembukaan LC, penerimaan LC, penyampaian dokumen-dokumen maupun pada saat menegosiasi dokumen-dokumen tersebut. 3. Maskapai pelayaran. Perusahaan pelayaran masih memegang peranan yang amat penting dalam pengangkutan barang atau muatan hingga sampai ke tujuan. 4. Maskapai asuransi. Risiko atas barang baik di darat maupun di laut tidak mungkin dipikul sendiri oleh para eksportir dan importir. Dalam hal ini maskapai asuransi memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam merumuskan persyaratan kontrak yang dapat menjamin risiko yang terkecil dalam tiap transaksi itu. 5. Kantor perwakilan atau kedutaan. Selain untuk membantu promosi, kantor kedutaan di luar negeri dapat pula mengeluarkan dokumen legalitas seperti konsuler invoice yang berfungsi mengecek dan mensahkan pengapalan
suatu barang dari negara tertentu. 6. Surveyor. Badan ini bertugas sebagai juru periksa terhadap kualitas cara pengepakan keabsahan dokumen-dokumen bagi barang-barang yang akan diekspor atau diimpor di Indonesia. Perusahaan yang ditunjuk sebagai juru periksa adalah PT Sukovindo. 7. Pabean. Pabean sebagai alat pemerintah bertindak sebagai pengaman lalu lintas barang serta dokumen yang masuk ke wilayah pabean. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.